saya, Raffi Fatrozi, NIM 19191010301080. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengantar, survei, dan pemetaan. Ilmu ukur tanah merupakan bagian rendah dari ilmu yang lebih luas yang dinamakan ilmu geodesi. Ilmu geodesi mempunyai dua maksud. Yang pertama maksud ilmiah dan maksud praktis. Maksud ilmiah merupakan cara menentukan bentuk permukaan bumi. Sedangkan maksud praktis membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi. Pada maksud kedua inilah yang sering disebut dengan istilah pemetaan. Pemetaan dan pengukuran pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu geodetic surveying dan plane surveying. Perbedaan prinsip dari dua jenis pengukuran dan pemetaan di atas adalah geodetic surveying, suatu pengukuran untuk menggambarkan permukaan bumi pada bidang melengkung, epibola, atau bola. Geodetic surveying adalah ilmu, seni, teknologi untuk menyajikan informasi bentuk kelengkungan bumi atau pada kelengkungan bola. Sedangkan plane surveying adalah merupakan ilmu seni dan teknologi untuk menyajikan bentuk permukaan bumi baik unsur alam ataupun unsur buatan manusia pada bidang yang dianggap datar. Bentuk bumi merupakan pusat kajian dan perhatian dalam ilmu ukur tanah. Proses penggambaran permukaan bumi secara fisiknya adalah berupa bola yang tidak beraturan bentuknya dan mendekati bentuk sebagian jatuh. Hal tersebut terbukti dengan adanya pegunungan, lereng-lereng, dan jurang-jurang. Karena bentuknya yang tidak beraturan, maka diperlukan suatu bidang matematis. Para pakar kebumian yang ingin menyajikan informasi tentang bentuk bumi mengalami kesulitan karena bentuknya yang tidak beraturan ini. Oleh sebab itu, mereka berusaha mencari bentuk sistematis yang dapat mendekati bentuk bumi. Awalnya, para ahli memilih bentuk bola sebagai bentuk bumi, namun pada akhirnya bentuk bumi mengalami pemanfaatan pada bagian kutub-kutubnya. Yang kedua, pekerjaan survei dan pemetaan. Dalam pembuatan peta yang dikenal dengan istilah pemetaan dapat dicapai dengan melakukan pengukuran-pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk tidak beratur. Pengukuran-pengukuran dibagi dalam pengukuran yang berdatar untuk mendapatkan hubungan titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi atau pengukuran kerangka dasar horizontal, dan pengukuran-pengukuran tegak guna mendapatkan tegak antara titik-titik yang diukur atau pengukuran kerangka dasar vertikal, serta pengukuran titik-titik detail. Kerangka dasar pemetaan untuk pekerjaan rekayasa sipil pada kawasan yang tidak luas sehingga bumi masih bisa dianggap sebagai bidang datar. Umumnya merupakan bagian pekerjaan pengukuran dan pemetaan dari suatu kesatuan paket perencanaan bangunan teknik sipil. Titik kerangka dasar pemetaan yang akan ditentukan lebih dahulu koordinat dan ketinggian itu dibuat tersebar merata dengan kecepatan tertentu permanen, mudah dikenali dan dokumentasikan secara baik sehingga dimudahkan pengguna selanjutnya. Dalam perencanaan bangunan sipil, misalnya perencanaan jalan raya, jalan kereta api, bendung, dan sebagainya, peta merupakan hal yang sangat penting untuk perencanaan bangunan tersebut. Untuk memudahkan titik-titik yang ada pada peta perencanaan suatu bangunan sipil ke lapangan atau permukaan bumi, dalam pelaksanaannya perencanaan sipil ini dibuat dengan pematokan atau stalling out, atau dengan perkataan lain bahwa pematokan merupakan kebalikan dari pemetaan. Lalu yang ketiga, peningkatan kompetensi pemetaan. Dikarenakan pandemi ini, semua hal dilakukan secara online atau daring. Tapi bagaimana jika mata kuliah pemetaan dilakukan secara online? Apa bisa? Tentu tidak bisa, karena pengukuran harus dilakukan secara offline atau secara langsung di lapangan untuk mengetahui berapa ukuran asli dari bangunan tersebut. Berikut cara peningkatan kompetensi pemetaan di era new normal saat ini. Yang pertama, mengenali alat yang diperlukan untuk pengukuran dan pemetaan. Yang kedua, berlatih menggunakan alat yang sampai mahir. Yang ketiga, melakukan pengukuran. Yang pertama, mengenali alat. Dalam melakukan pengukuran dan pemetaan, tentu sangatlah diperlukan yang namanya alat yang akan menunjang kegiatan kita dalam melakukan kegiatan pengukuran. Alat-alat yang dimaksud seperti meteran, water pass, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut sangatlah diperlukan untuk kita karena kita tidak bisa menerawang berapakah ukuran dari benda tersebut. Berikut adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan. Yang pertama, meteran. Meteran atau pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga disebut dengan roll meter, karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung atau dirol. Terdapat 3 jenis meteran. Yang pertama, meteran yang berasal dari kain
atau metallic cloth, terbuat dari kain linen dan anyaman kawat halus yang berasal dari tembaga atau kuningan. Yang kedua, meteran yang terbuat dari baja. Yang ketiga, meteran yang terbuat dari baja alloy atau steel alloy atau campuran baja dan nikel. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat dua ukuran, yaitu ukuran satuan metrik yang terdiri dari milimeter, sentimeter, dan meter, dan satuan Inggris yang terdiri dari inci, feet, and yard. Pembacaan angka 0 ada yang dibaca tepat ujung meteran, ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu di ujung meteran. Cara menggunakan meteran cukup dengan merendahkan meteran dari suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur untuk mendapatkan hasil yang valid. Ada baiknya dilakukan oleh dua orang, di mana salah satu berada di titik tengah atau angka 0, yang sebagai lainnya bergerak menuju titik akhir perhitungan sekaligus membaca angka pada meteran pada titik tersebut. Yang kedua, total station. Total station merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun, alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan total station, perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, atau titik ordinat dan juga beda tinggi secara elektronis. Untuk menggunakan total station, pastikan posisi tripod sudah stabil dan kuat untuk menepas total station dan terletak di titik koordinat yang telah ditentukan. Atur nivo di kedua sumbu agar tepat pada posisi tengah, lingkaran, dan sejajar dengan posisi saat kita berdiri. Jika sudah sesuai dengan semua yang berada posisi yang tepat atau gelembung nivo berada di tengah, total station siap digunakan. Yang ketiga, water pass. Water pass termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari suatu titik atau lebih. Penggunaan water pass saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam menggunakan water pass, yaitu syarat dinamis atau sumbu satu vertikal dan syarat statis atau garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu satu, garis nivo tegak lurus sumbu satu, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivo. Cara menggunakan water pass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat serta plat tempat dudukan water pass tidak dalam keadaan miring. Letakkan water pass di atas plat tersebut. Usahakan water pass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skru penyeimbangan nivo. Tepatkan gelembung nivo berada di tengah lingkaran. Yang selanjutnya, kompas. Komponen utama yang ada di alat ukur ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebagai sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi, yaitu utara dan selatan. Ada baiknya menggunakan kompas yang memiliki cairan nivo yang berfungsi menstabilkan gerakan jarum dan juga alat pembidik atau visir. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan pada besaran muat azimut. Cara menggunakan kompas yaitu pegang dan atur kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nivo, usahakan agar gelembung tepat berada di tengah. Yang kedua, mempraktekkan cara menggunakan alat tersebut. Meskipun kita sudah tahu alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, tetapi kita juga harus bisa mempraktekkan cara menggunakan alat tersebut. Yang terakhir, melakukan pengukuran secara mandiri. Maksud dari melakukan pengukuran secara mandiri ialah kita dapat melakukan pengukuran dengan mengukur hal-hal yang sederhana dan dapat dijumpai di sekitar kita. Seperti halnya kita dapat melakukan pengukuran seperti ketinggian rumah, mengukur luas rumah, mengukur berapa banyak ubin yang diperlukan untuk rumah di ruangan tersebut. Itulah bagaimana cara saya untuk meningkatkan kompetensi pemetaan di era new normal saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.